Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita karunia-Nya, kesehatannya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas proyek. Terima kasih juga kepada Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya dan mempersilahkan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil kerja kelompok, yaitu yang berjudul Manajemen Proyek Pengembangan Sistem Informasi pada Website Sekolah SMP Cendekia Nusantara menggunakan Connector 3. Di sini anggota kelompok dari kelompok kami itu Monitoringnya nggak ada. monitoring apa? Judulnya monitoringnya nggak ke bawah. Udah lah ya. Udah lanjut aja ih. Harus ulang. Yaudah, buru. Apa? Ulang maksudnya ulang apa? Harus dari Assalamualaikum nggak sih? Yaudah, ini ulang assalamualaikum. Eh, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yaitu puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas proyek pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya untuk melihat hasil presentasi kami. Dan terima kasih juga kepada rekan kerja tim dari kelompok saya yang telah menyelesaikan dan bekerja sama dalam pengembangan proyek sistem informasi ini. Untuk kali ini, judul proyek dari kelompok kami yaitu Manajemen Proyek Pengembangan Sistem Informasi pada website Sekolah SMP Cendekia Nusantara menggunakan Connector 3. Untuk anggota kelompoknya, dari kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Rahayu Indri Saputri dan rekan saya yaitu Dede Wulan Nur Amelia. Say hi. Di sini saya akan membacakan latar belakang yang dimana di era teknologi saat ini pendidikan telah mulai menerapkan teknologi dalam menyebarkan informasi dan aspek akademinya. Sudah banyak sekali yang memanfaatkan kemajuan teknologi seperti sistem informasi akademik, pendaftaran melalui sebuah website, bahkan menggunakan mobile, tapi sayangnya pembangunan sistem informasi ini tidak merata pada dunia pendidikan. Terlihat bahwa masyarakat masih menggunakan cara manual dalam penyebaran informasinya, seperti permasalahan melihat nilai semester secara manual, sehingga dari kasus tersebut maka sekolah menengah pertama SMP Cendekia menjadi tidak efektif. Mereka menginginkan sistem di mana para siswa dapat melihat akumulasi nilai pembelajaran tengah semester atau PTS dan pembelajaran akhir semester atau PAS secara online. Di sini juga ada rumusan masalahnya, yaitu proses input nilai masih manual, tidak ada akses bagi orang tua dan siswa, penyampaian informasi kurang efisien, dan tidak tersedia riwayat nilai terstruktur. Selanjutnya ada tujuan proyek, yaitu membuat sebuah aplikasi untuk SMP Cendekia Nusantara yang nantinya akan bisa digunakan untuk guru, orang tua, dan siswa dalam berbagai hal. Bagi guru nanti akan dapat menginput data-data siswa secara real time. Untuk siswa nanti dapat melihat nilai yang diberikan oleh guru secara real time sebagai tolak ukur dalam pembelajaran. Selanjutnya dibacakan oleh Putri.
Di sini ada struktur organisasi, yaitu yang paling atas itu ada kepala sekolah. Kemudian dari kepala sekolah itu lanjut ke wakil kepala sekolah dan tata usaha. Di sini wakil kepala sekolah dan tata usaha itu punya bidang kerjanya yang beda-beda. Jadi kalau wakil kepala sekolah nanti dia itu koordinasi kurikulum dan juga koordinasi kesiswaan. Kalau bagian tata usaha, dia di bagian humas dan sapras. Nah, untuk di bagian humas itu ada koperasi dan UKS. Kalau untuk koordinasi kesiswaan itu ada bagian OSIS. Setelah itu baru lanjut ke wali kelas. Dari wali kelas turun ke guru mata pelajaran, baru ke yang terakhir yaitu ke siswa. Next. Untuk Selanjutnya, untuk fitur pada website se- yaitu fitur untuk admin, dia mengelola data nilai siswa secara komprehensif, kemudian membuat akun bagi para user, membuat data yang diperlukan dalam penilaian, melihat laporan data user. Jadi adminnya dia bisa mengelola data siswanya, um, terus juga bisa membuat akun untuk para user. Nah, kalau bagian guru, gurunya bisa ngelihat laporan nilai dari siswa, mengimport nilai siswa, dan untuk siswa sendiri dia bisa melihat data nilai. Jadi misalkan dia ada nilainya yang kurang, siswa itu udah tahu sendiri, jadi dia bisa mempersiapkan diri untuk perbaikan ke depannya. Nah, untuk fitur yang wali kelas bisa melihat laporan data siswa, siswa dan nilai, mengimpor data siswa dan nilai. Selanjutnya ada WBS atau breakdown struktur yang dimana ada aplikasi nilaiku SMP Cendekia Nusantara, analisa dan desain sistem, melakukan analisa pengguna, membuat perancangan UML, alokasi sumber daya manusia, terus yang kedua ada desain aplikasi, 2.1 ada membuat desain atau mengumpulkan ide aplikasi, 2.2 menyusun daftar kebutuhan software dan hardware, 2.3 membuat IRD, 3.0 pembuatan program, 3.1 melakukan coding program, back end and front end. Selanjutnya ada yang 4.0 testing program, 4.1 melakukan testing program, 5.0 instalasi program, 5.1 melakukan instalasi program hosting dan software pendukung, 6.0 ada training user atau SDM, 6.1 melakukan pelatihan kepada semua user, 6.2 melakukan dokumentasi spesifikasi program, dan 7.0 maintenance, 7.1 pemeliharaan dan perbaikan sistem. Yang terakhir ada 8.0 yaitu administrasi. Selanjutnya ini ada budget estimasi yang dimana nih harusnya bisa di zoom cuman nggak bisa di zoom. Di sini juga ada Gancar sama Presiden Gap sebagai data di dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan pengembangan aplikasi Nilaiku untuk Sekolah Menengah Pertama Cendekia Nusantara merupakan langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan dalam pendidikan di era digitalisasi saat ini. Aplikasi ini tidak hanya dirancang untuk memberikan kemudahan bagi siswa dan guru dalam mengelola serta mengakses informasi nilai secara efisien dan transparan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dalam penginputan nilai dan menjaga keamanan data serta privasi pengguna. Melalui implementasi Nilaiku, diharapkan para siswa dapat memantau nilai mereka dengan lebih mudah yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi mereka untuk meraih prestasi akademik yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dede yang telah berpartisipasi dalam mengerjakan proyek ini. Terima kasih juga kepada Ibu dosen yang telah memberi kesempatan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok ini. Semoga
materi ini bermanfaat buat kita ke depannya dan bisa bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya.